Baik, setelah kita menyimak sambutan dari Ustadz Sunarto selaku Kepala Sekolah, selanjutnya kita simak sambutan dari Direktur Pesantren, yaitu Ustadz Musa'dullah MPSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim, thumma amma ba'd. Anak-anak santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Nurul Islam Tengaran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan banyak kenikmatan yang lainnya, termasuk dalam menghadapi kondisi wabah atau pandemi COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan virus corona, yang saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa dampak dari virus corona ini betul-betul menyerang sampai seluruh dunia, dan sampai sekarang belum ada obatnya. Maka kita sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang saat ini masih kita terima, mungkin masih sehat dan lain sebagainya, dan terus berdoa kepada Allah semoga penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul bisa menjalani aktivitas kita dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala, termasuk dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim mencari ilmu. Yang kedua, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau, dalam mencontoh perilaku beliau, dan kita terus bersemangat untuk mengenali beliau, untuk kita terapkan apa yang menjadi pelajaran dari beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari itu semua kita berharap semoga kita ini menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebentar lagi antum akan masuk ke tahun ajaran baru 2020-2021, yang artinya itu tahun pertama antum akan masuk di SMP IT Nurul Islam Tengaran, sebuah sekolah yang kita menggunakan sistem pesantren, dan antum semuanya wajib mondok. Nah, yang pertama saya mewakili dari pihak pesantren menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di pesantren Nurul Islam, di SMP IT Nurul Islam Tengaran. Semoga nanti antum semuanya betah
dan betul-betul bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya selama di pesantren ini. Anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah SWT, perlu kita pahami bersama apa sih mondok gitu ya. Ya mondok itu ya bisa kita kita ibaratkan sebagai salah satu bentuk pengorbanan. Pengorbanan, apa maksudnya Ustaz kok pengorbanan? Mondok itu seolah-olah kita ini sedang mengorbankan segala kenikmatan atau kenyamanan kita kumpul dengan keluarga, kenikmatan kita untuk bisa main sama teman-teman kita selepas sekolah, kenikmatan kita untuk bisa ya misalkan kayak di rumah makan sewaktu-waktu bisa mama, papa, atau bapak, ibu, abi, umi mau minta makan ini, oh ya silahkan ambil sendiri. Ini mau minta ini, oh ya uang jajannya di sana kalau mau ambil dan sebagainya. Itu kalau di rumah. Tetapi ketika kita mondok, nah itu kita sedang berkorban. Kita akan meninggalkan kemudahan, keenaan seperti itu untuk sementara waktu. Tetapi pengorbanan ini bisa kita ibaratkan seperti ketika kita berpuasa. Apa maksudnya? Ketika kita berpuasa itu kita juga menahan diri untuk tidak makan. Padahal makan itu aslinya halal, tetapi karena belum waktunya berbuka, kita tunda dulu. Kita harus meninggalkan mungkin hal-hal yang misalkan kita bermain sepak bola bagi yang laki-laki. Karena lagi puasa, kita tunda dulu agar kita puasanya bisa maksimal. Agar kita menjalankan ibadah puasanya itu betul-betul bisa sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah mencontohkan. Kita berkorban untuk sementara waktu sampai nanti waktu berbuka. Dan ketika berbuka, nanti kita mendapatkan kebahagiaan lagi. Oh, yang tadinya dilarang boleh dan sebagainya. Dan pengorbanan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu pun ketika di bulan puasa, insya Allah akan terbayar dengan pahala, kemudian limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kita juga mendapatkan kualitas keimanan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa bentuk pengorbanan. Nah, Ustadzmu ingin membandingkan seperti itu. Jadi kita mondok itu kita sedang berkorban, mengorbankan hal-hal yang kita senangi untuk sementara waktu dalam rangka menimba ilmu agama, dalam rangka mencari ilmu di pesantren, di sekolah, di SMP IT Nurul Islam Tengaran ini. Akhirnya nanti setelah pulang dari sini insya Allah kita akan mendapatkan, kita sudah bisa menghafalkan Al-Quran sekian juz atau bahkan mungkin khatam, amin. Ataupun kemudian kita bisa, ternyata setelah pulang dari mondok kita bisa menjadi, kalau laki-laki berani mimpin, berani azan di masjid, kemudian menjadi imam atau bahkan menyampaikan kultum dan lain sebagainya. Bagi yang perempuan misalkan juga di rumah ketika jamaah dengan keluarga, anggota keluarga yang perempuan juga bisa menjadi imam dan lain sebagainya. Kita tahu bagaimana hadis-hadis, minimal dalam hadis arba'in bisa kita amalkan. Pengetahuan kita dalam hal agama insya Allah lebih banyak dibandingkan mereka yang mungkin tidak mondok. Nah, ini adalah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mondok itu bentuk pengorbanan. Yang kedua, anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mondok itu jangan hanya dibayangkan prihatinnya saja. Tetapi mondok itu juga pahamilah bahwa kita ini bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru. Di pondok itu tidak semuanya ketoke rekoso kalau dalam bahasa Jawa, agak susah dan lain sebagainya. Tidak, insya Allah. Bahwa mondok itu nanti antum juga akan menemui di sini ada juga guru-gurunya juga, ustadz-ustadzahnya asyik untuk diajak ngobrol, diskusi, masih muda-muda, masih bersemangat. Di sini juga ada
bagi yang suka olahraga, di sini juga ada tempat untuk melakukan olahraga, ada basket, ada badminton, mungkin laki-laki ada main bola juga ada, bahkan futsal juga ada ekstranya. Kemudian yang suka renang nanti juga bisa renang, ataupun kemudian yang suka bela diri juga ada karate, atau mungkin mengenal tifan, memanah, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang kita dapatkan ketika mondok itu. Jadi jangan dibayangkan mondok itu, waduh, bayangannya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, nggak enak, macam-macam. Insya Allah nggak, anak-anak sekalian. Antum akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di sini. Antum akan mendapatkan teman-teman baru dari berbagai daerah, bahkan mungkin ada yang dari luar Jawa. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara muslim kita yang dari luar Jawa ini, mungkin kadang-kala kita hanya mendengar cara dia berdialog saja, ngobrol saja sudah lucu, sudah satu hal yang menyenangkan ketika di pondok itu. Belum lagi mereka dengan ceritanya di daerahnya masing-masing, itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi warna dalam kehidupan kita mondok itu. Jadi insya Allah anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah SWT, bahwa mondok itu insya Allah menyenangkan, dan juga nanti kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, baik itu ilmu di pesantren, apalagi juga ilmu-ilmu di sekolah. SMP IT Nurul Islam Tengaran alhamdulillah menjadi salah satu SMP favorit di Jawa Tengah, bahkan tingkat nasional. Ketika Olimpiade di tingkat CSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu secara nasional, kita juga beberapa kali menduduki peringkat atas dalam hal ujiannya. Artinya anak-anak sekalian, antum tidak salah pilihan ketika nanti sudah masuk di SMP IT Nurul Islam Tengaran ini. Karena itu anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah SWT, Ustadz Mo ingin menyampaikan, mari kita bersiap-siap untuk menyambut tahun ajaran baru, siap-siap untuk mondok. Ayo mondok di Ma'had Nurul Islam. Apa saja yang perlu dipersiapkan? 3. Yang pertama, jaga niat ya. Niatnya ngapain sih mau mondok? Nah, mondok itu niatnya harus betul seperti tadi Ustadz Mo di Muqaddimah menyampaikan salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Memang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Kalau itu bernilai ibadah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan pahala, maka insya Allah itu akan memperberat timbangan amal soleh kita nanti ketika di akhirat. Kalau timbangan amal soleh kita di akhirat itu lebih banyak, maka insya Allah kita akan lebih mudah menuju surganya Allah SWT. Niatnya harus dijaga. Niat betul-betul mencari ridha Allah SWT, beribadah. Yang kedua juga jaga kesehatan kita. Ya, jaga kesehatan. Jadi ini kondisi sedang wabah COVID-19 atau corona ini belum tuntas, bahkan obatnya pun belum ada. Jadi kita ini harus selalu menjaga. Jadi antum semuanya ketika masih di rumah, pastikan nanti jangan banyak main-main keluar. Jangan malah minta sama orang tua, "Mah, papa, atau abi, umi, mumpung ini masih di rumah, sebentar lagi mau mondok, yuk kita tamasya dulu, yuk kita rehlah dulu." Itu terlalu berisiko. Kita nggak tahu nanti di tempat kita, di objek wisata itu banyak dikunjungi orang, barangkali ada yang kena virus dan lain sebagainya, itu terlalu berisiko. Maka yang paling baik adalah jaga kesehatan di rumah, jangan banyak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak perlu, dan terus membiasakan cuci tangan setiap hari, setiap saat, biar bersih, biar nanti kita nggak ada yang tertular di kuman atau penyakit di tangan kita dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang mesti kita lakukan untuk menjaga kesehatan itu lakukan terus. Nah, yang terakhir yaitu kemudian pasang target ya. Jadi anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah SWT, antum mau mondok di sini kurang lebih 3 tahun. Nah, apa saja tuh targetnya? Misalkan saya nanti mau semoga hafalan saya betul-betul bisa selesai minimal 15 juz misalkan. Nah, itu pasang targetnya. Saya nanti ketika di SMP IT Nurul Islam di pesantren, saya harus bisa hafal hadis arba'in. Saya nanti harus bisa
lulus dengan rata-rata nilai 9,5 misalkan. Kemudian saya nanti akan melanjutkan ke sekolah dan sebagainya. Dengan target-target yang antum canangkan itu, setidaknya akan menjadi motivasi ketika antum nanti di Nuris, kok lagi kondisi down, lagi males, baca lagi motivasinya, target, oh iya, saya mau ini dan sebagainya. Saya harus semangat lagi. Ya, itu minimal untuk bisa menjadi motivasi kita agar nanti 3 tahun mondok itu bisa betul-betul maksimal. Tidak hanya banyak ketika nganggur main, ketika lagi pelajaran kosong kita main gojek, atau kemudian ketika di pesantren jam kosong kemudian kita main bola atau main apa dan sebagainya, karena tidak punya target yang pasti. Nah, dengan target itu insya Allah akan membantu kita mengatasi kondisi-kondisi ketika waktu luang, ketika kita lagi down, lagi malas, untuk kembali bersemangat. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi buat anak-anak santriwan santriwati SMP ITI Nurul Islam Tengaran kelas 7, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Nurul Islam, dan mari kita mondok bersama-sama di sini, saling menguatkan untuk menggapai cita-cita kita yang terbaik. Mulia di sisi Allah, hidup mulia di dunia, dimuliakan Allah pula di akhirat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.